Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya peran pemain keturunan dalam menguatkan timnas Indonesia. Ia menyampaikan rasa syukur karena banyak talenta diaspora yang bersedia bergabung untuk memperkuat skuad merah putih. Sebuah langkah strategis yang didukung penuh oleh program pengembangan PSSI. Erick mengungkapkan ambisi besar agar timnas Indonesia dapat tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia dan Olimpiade. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui jalur naturalisasi yang bertujuan memperkuat komposisi pemain di tingkat internasional. Menurut Erick, kehadiran para pemain keturunan ini menjadi aset penting bagi timnas. Erick meyakini bahwa sentimen ini menjadi daya tarik kuat yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada kemajuan sepak bola nasional. Melalui langkah ini, Erick optimistis bahwa mimpi besar Indonesia untuk berlaga di turnamen internasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan dukungan penuh dari para pemain diaspora dan program pengembangan yang terencana, PSSI berharap bisa membawa nama Indonesia lebih jauh di pentas dunia. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek mereka. Terang Erick Thohir. Miliano Jonathans yang berasal dari Depok siap meraih prestasi bersama timnas Indonesia. Ia kembali menarik perhatian publik karena keinginannya untuk menjadi WNI melalui program naturalisasi yang digagas oleh PSSI. Miliano tidak datang dengan tangan kosong. Karirnya yang cemerlang di Liga Belanda membuatnya yakin dapat memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, nilai pasar pemain berusia 20 tahun ini cukup tinggi, mencapai 6,08 miliar rupiah yang tentu menjadi perhatian bagi pemilik klub sepak bola di Indonesia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Miliano menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan skuad Garuda, mengingat kedekatan keluarganya dengan Indonesia. Keluargaku berasal dari Indonesia. Dulu aku pernah kembali ke Indonesia. Orang tuaku dan 2 adikku baru saja berlibur di sana selama 3 minggu. Mereka tinggal di Depok, ungkap Miliano. Miliano Jonathans mengungkapkan bahwa selama berada di Depok dan Jakarta, ayahnya pernah bertemu dengan Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri untuk urusan diaspora dan kepemudaan di Kemenpora. Miliano Jonathans adalah tipe pemain yang fleksibel dan siap ditempatkan di berbagai posisi sesuai dengan keinginan pelatih. Selain menunggu panggilan dari PSSI, Miliano Jonathans juga berharap dapat mengantarkan timnya kembali berkompetisi di Eredivisie musim depan. Dengan reputasi yang cukup dikenal, Vitesse Arnhem seharusnya kembali ke Liga Utama. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, Jairo Ridwald, memberikan kode keras bakal segera membela timnas Indonesia. Pada Selasa, di akun Instagramnya, Ridwald tampak memasang bendera merah putih di bio profilnya. Hal tersebut tentu semakin mengisyaratkan bahwa mantan pemain Premier League itu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Apalagi secara aturan dari FIFA, meski sempat membela timnas Belanda, Ridwald masih eligible untuk bermain di tim Garuda. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Laga tipe A yang dimaksud FIFA adalah turnamen dengan kasta tertinggi internasional, seperti Piala Eropa, Piala Asia, hingga Piala Dunia. Sementara Ridwald hanya bermain untuk timnas Belanda di kualifikasi Piala Eropa pada usia 18 tahun. Dengan begitu, pemain yang saat ini merumput di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu masih bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sempat mengungkapkan adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses kepindahan warga negaranya ke Indonesia. Ada, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya. Erick Thohir bersikeras ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikannya saat berbicara dengan media di Inggris. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 127 dunia secara perhitungan FIFA. Peringkat ini meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir.
Hal ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang juga terus menanjak. Di sisi lain, program naturalisasi yang digalakkan PSSI juga membuat skuad Garuda terus berkembang. Perpaduan pemain keturunan dan lokal yang sama-sama ingin membawa timnas Indonesia berbicara banyak di ajang sepak bola dunia menjadi kuncinya. Kombinasi ini menorehkan beberapa sejarah baru, seperti tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengenai Piala Dunia, Erik sekarang sudah tak ragu untuk menegaskan targetnya. Mantan Presiden Inter Milan itu bercita-cita mewujudkan mimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade, dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, kata Erik. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu menempati urutan ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, dua tim teratas berhak lolos langsung ke putaran final, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi. Gelandang Almere City sekaligus timnas Indonesia, Tom Hai buka suara terkait insiden dengan supporter mantan klubnya SC Heerenveen. Almere City berhasil menang dengan skor 3-0 atas SC Heerenveen di Liga Belanda, Minggu. Tom Hai tampil apik dalam laga tersebut. Walau tidak mencetak gol atau assist, gelandang 29 tahun ini punya andil besar. Bahkan ia diganjar prestasi masuk kelas 11 terbaik di pekan ke-17 Liga Belanda. Sayangnya dalam pertandingan itu ada insiden Tom Hai bersitegang dengan supporter SC Heerenveen yang merupakan mantan klubnya. Pemain timnas Indonesia ini dicemooh oleh supporter SC Heerenveen. The Professor tak tinggal diam karena membalasnya dengan gestur tangan yang menandakan banyak bicara. Setelah itu, Tom Hai berjalan keluar lapangan karena memang akan digantikan. Mantan rekan setimnya di SC Heerenveen juga memberi teguran terkait gestur yang dilakukan gelandang skuad Garuda. Namun, Tom Hai tampak tidak menyesal melakukan itu. Baru-baru ini ia justru mempostingnya di Instagram Stories. Lakukan apa yang menurut kamu benar, baik atau buruk. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, tulis Tom Hai. Adapun Tom Hai merupakan pemain andalan di lini tengah timnas Indonesia. Sejauh ini, ia telah membantu skuad Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bertengger di posisi ketiga klasemen sementara. Penyerang Volendam U21 Mauro Zijlstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia bersedia membela timnas Indonesia. Pengakuan itu diutarakan Mauro saat menjadi bintang tamu podcast Dandil. Mauro mengaku sedang mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi WNI. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro berencana datang ke Indonesia. Sebagaimana proses yang dijalani pendahulunya, biasanya pemain datang untuk menjalani wawancara hingga tes kesehatan. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Nama Mauro muncul ke permukaan sejak pertengahan tahun ini sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi pos striker yang membutuhkan sosok ideal. Pada awal musim 2022 sampai 2023, Mauro memutuskan pindah ke NEC U21. Berbeda dengan musim sebelumnya bersama AFC Amsterdam, ia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Mauro hanya diberikan kesempatan main di 7 laga. Dari 7 laganya di semua kompetisi, ia mengemas 3 gol. Ia cuma sekali main penuh selama 90 menit di 2 laga. Divisi 2 musim gugur U21 kontra Den Bosch U21 dan Vitesse.